Halo guys, selamat datang di channel Ucok Film. Kembali lagi bersama saya Ucok yang selalu bahagia dan ceria. Walau makan saja masih sama karedok bonteng. Sat. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Geng. Film ini hampir mirip seperti film Genji, Cross Zero ya. Ura! Namun bedanya film ini tidak ada pertarungan antar sekolah tapi hanya antar pelajar. Film ini disutradarai oleh Joe Byron dan dirilis pada tahun 2020. Film ini akan memunculkan jiwa-jiwa barbar dalam hidup kalian. Jadi saya sarankan untuk tidak menontonnya sendirian. Share juga ke teman-teman kalian biar kalian semua punya hasrat untuk menjadi ketua di sekolah kalian. Gak usah banyak bacot lagi, kita masuk saja ke ceritanya. Ikan hiu banyak bacot, bekicot. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang anak laki-laki bernama Ji-hoon. Ji-hoon ini anak yang sering membuat kerusuhan di sekolahnya dan selalu berkelahi dengan murid-murid di sana. Sekolah pun berencana untuk mengeluarkan Ji-hoon, tapi kakaknya meminta keringanan. Karena demi reputasi sekolah, maka Ji-hoon pun dikeluarkan dari sekolahnya. Singkat cerita, Ji-hoon pun menemukan sekolah barunya, di mana sekolah tersebut adalah sekolah bekas penjara. Para muridnya pun kebanyakan mantan narapidana. Keesokan harinya, Ji-hoon pun pergi ke sekolah tersebut. Lalu menemui guru di sana untuk mendaftarkan dirinya. Sebut saja dia Woo-bin. Dia adalah guru olahraga di sekolah tersebut. Pertanyaan Woo-bin kepada Ji-hoon tidak seperti sekolah pada umumnya. Dia menanyakan apakah Ji-hoon bisa berkelahi. Kalau bisa, Woo-bin akan menerimanya di sekolah tersebut. Anjing, jiwa STM saya keluar ini masat. Lanjut ke cerita. Ketika sudah sampai di kelasnya, Ji-hoon pun dengan pandang krang pedengkreng dan sok jagoan menantang semua murid yang ada di sana. Tetapi mereka semua tidak menghiraukannya. Tiba-tiba seseorang bernama Young-sik pun menyela pembicaraan Ji-hoon dan memberi sedikit wawasan tentang sekolah itu. Tak lama kemudian, bel istirahat pun berbunyi. Semua murid yang ada di kelas itu keluar tanpa berbicara sama sekali. Sontak Ji-hoon pun kebingungan. Lalu Young-sik mengajak Ji-hoon pergi ke suatu tempat di bawah tanah. Betapa kagetnya Ji-hoon, ternyata di sana seperti berada di tempat diskotik. Tidak hanya itu, di sana juga menjadi tempat taruhan perkelahian antar pelajar. Bahkan para guru pun ikut taruhan di sana. Jadi itu adalah klub bertarung di sekolah tersebut. Mereka melakukannya setiap hari karena ketika jam istirahat dan hal itu diperbolehkan di sekolah tersebut. Karena klub bertarung dianggap sebagai peraturan di sana dan para siswanya tidak membolehkan melakukan kekerasan atau perkelahian di luar klub bertarung. Karena hal itu akan mengurangi nilai mereka, ternyata jagar di sekolah itu bernama Jeon Dae-ho. Dia adalah petarung yang sangat kejam. Namun sayangnya keberadaannya telah menghilang semenjak dirinya kecelakaan sepeda. Oleh karena itu, kursi jagar di sana sedang kosong. Young-sik juga menyebutkan 3 nama yang menduduki peringkat teratas. Yang pertama adalah Gi-tae, dia adalah petarung judo dan dia disebut juga breakbreaker. Di posisi kedua ditempati oleh seorang yang dijuluki sebagai hot dog. Dan di posisi ketiga ditempati oleh Chang-sik. Dari cerita tersebut, dirinya pun bersemangat untuk menjadi jager di sana. Dengan bodoh dan belegug, Ji-hoon pun menantang Chang-sik yakni kursi ketiga. Tapi Chang-sik tidak menghiraukannya karena terlanjur membuat masalah. Anak buah Chang-sik pun menghajar Ji-hoon. Awalnya Ji-hoon bisa mengatasinya, tapi karena kalah jumlah, Ji-hoon pun harus kalah dan harus rela ditelanjangi oleh anak buahnya. Ketika akan membuka celananya,
ternyata Jihon memakai celana dalam Hello Kitty. Anjing, Hello Kitty luarnya aja gagah tapi dalamnya maletoy. Sat ah. Mereka pun memviralkannya ke seluruh murid yang ada di sana, sehingga membuat Jihon mendapat julukan Hello Kitty. Dari kejadian itulah yang membuat Jihon sangat malu dengan julukan tersebut. Keesokan harinya, Jihon melihat kehebatan berkelahi dari Changsik. Dan benar saja, gaya bertarung Changsik ini sangat kalem dan elegan. Jihon yang tidak mau kalah mencoba mendaftarkan dirinya untuk mengikuti klub bertarung. Pertarungan pertama pun dimulai. Dengan gaya bajing loncat, Jihon berhasil mengalahkan lawannya dengan satu hentakan kepala. Seketika semuanya terdiam dan kaget karena Jihon berhasil mengalahkannya dengan satu hentakan kepala saja. Dari sinilah Jihon selalu berlatih untuk bisa mengalahkan lawan-lawannya. Hari demi hari Jihon pun memenangkan pertandingan dan membuatnya menjadi banyak uang karena memenangkan taruhan. Di sisi lain, guru Wobin yang tidak pernah mendukung Jihon mengalami kebangkrutan karena dirinya selalu kalah taruhan. Dia pun berencana untuk menghabisi Jihon dengan menyuruh salah satu petarung, sehingga membuat tabel 16 besar berubah, yang mana di 16 besar Jihon harus menghadapi Gitae peringkat pertama. Jihon pun mencoba mencari kelemahan judo. Hal ini disiapkan untuk menghadapi Gitae. Pertarungan 16 besar pun dimulai. Jihon dibuat babak belur oleh Gitae, tapi karena kredit laptop yang belum lunas, Jihon pun berhasil mengalahkan Gitae. 머리가 주먹보다 Karena kemenangan itu, Jihon pun banyak dikagumi oleh orang lain dan semakin dekat dengan posisi teratas. Di perempat final, Jihon harus menghadapi Hotdog peringkat kedua. Singkat cerita, pertarungan pun dimenangkan oleh Jihon. Tiba-tiba datanglah si Jagger sekolah yang bernama Jion Daiho. Jelas saja membuat para murid di sana sangat kaget dengan kedatangannya. Kemudian Changsik meminta Daiho untuk tidak mencampuri urusan klub pertarungan karena itu melanggar aturan. Karena Daiho tidak menghiraukan perkataan Changsik, mereka pun bertarung. Changsik pun dibuat tidak berdaya oleh Daiho. Jihon yang melihat pertarungan itu dibuat terdiam karena melihat Changsik babak belur. Tidak hanya Changsik, Daiho pun menghabisi Hotdog dan Gitae supaya dia kembali berkuasa di sana. Tidak sampai sana, Daiho mengajak Yongsik untuk bergabung bersamanya. Karena terpaksa, Yongsik pun bergabung bersama Daiho. Karena mengetahui rencana Daiho yang ingin membunuh Jihon, Yongsik pun menemui Jihon di kamar mandi dan memintanya untuk tidak sekolah lagi. Tapi sialnya, Daiho mengetahui pertemuan Yongsik dan Jihon. Yongsik pun dihajar oleh Daiho. Jihon pun marah. Keesokan harinya, Jihon pun menemui Daiho di tempat dan waktu yang telah ditentukan. Jihon menganggap bahwa dia akan berduel 1-1 melawan Daiho. Tapi Daiho menyerahkan semuanya kepada anak buahnya untuk menghabisi Jihon. Karena kalah jumlah, Jihon pun harus dibuat tak berdaya oleh anak buah Daiho. Tak lama kemudian, datanglah para siswa yang telah dihajar oleh Daiho, dan perkelahian pun terjadi.
Sedangkan Daiho mengajak Jihon ke tempat yang lebih sepi untuk mengajaknya 1 lawan 1. Nah, kieu atuh anjing kan resep ai 1 lawan 1 mah. Sat. Lanjut ke cerita. Pertarungan pun tidak bisa dihindarkan. Mereka saling membalas serangan dan bukbek. Singkat cerita, Jihon pun memenangkan pertandingan itu. Meskipun dalam keadaan babak belur, dia akhirnya menang. Alhamdulillah. Datang ke sekolah, murid baru menguasai sekolah. Ihai. Lanjut ke cerita. Di akhir film, kita akan melihat Changsik dan Jison yang akan berkelahi karena hanya Changsiklah yang belum pernah bertarung dengan Jihon. Dan film pun selesai. Boom. Pelajaran yang dapat diambil dari film ini adalah buat apa diciptakan tangan kalau bukan untuk baku hantam. Saya Ucok dan rekan tim yang bertugas pamit undur diri. Tukang cilok, tukang tahu. Oke, selamat tinggal.